Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Pada sesi ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang mantan atlet nasional, yakni di cabang olahraga sepak takraw, yang juga orang tua dari Ari Lesmana dan Enau, yang mana beberapa akhir ini memang viral dengan video sesi potret. Kita akan mengupas lebih jauh bagaimana sih sebenarnya dukungan orang tua terhadap kesuksesan Ari Lesmana dan Enau yang menjadi idola anak-anak muda pada saat sekarang ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, Abang melihat ini bagaimana Bang dengan viralnya sesi potret yang begitu menjadi musik yang sangat idolakan oleh anak-anak muda ini sekarang. Sebagai selaku orang tua, bagaimana nih? Baik, terima kasih Kak Iksan. Selaku orang tua pasti bangga ya. Siapapun orang tua, memang anaknya berhasil digemari orang, itu pasti bangga ya. Namun itu tuh pencapaian dari anak-anak itu tidak sesuatu hal yang mudah dia capai. Pasti dia juga untuk mencapai itu sesuatu kerja yang keras, kerja keras, kemudian kemauannya ada, kemudian juga disupport. Saya sebagai orang tua itu memang mensupport anak-anak itu dari kecil. Dulu dia bisa bertanding nyanyi di Pekanbaru, tanding apapun, pokoknya itu saya ikut. Kita ikut. Misalnya dia hari ini tandingnya di mall, tanding nyanyi, tanding band, saya ikut itu. Nanti dia pindah lagi besok nanti sini sampai dia dapat piala, itu saya ikut. Jadi memang sebenarnya kita dari awal itu supporting orang tua itu juga perlu ya. Jadi bukan dilepas gitu aja dia jadi, sebenarnya tentu ada proses. Jadi proses-proses itu itulah yang kalau saya lihat juga ada hasilnya sekarang ini. Sebenarnya bukan ini baru-baru ini sesi potret kan adiknya Putra Permana itu adiknya. Sebelum itu kan sudah ada yang lebih duluan viral itu lagu Manu. Itu abangnya Ari Lesmana. Jadi Ari Lesmana duluan dengan Manunya terkenal dengan dia punya band 420, tapi lagu Manunya yang lebih viral ya yang dulunya itu. Nah akhir-akhir ini adiknya juga terus berjalan dengan musiknya yang berbeda, dia berbeda band ya. Dengan kerja kerasnya juga akhirnya ya mungkin semuanya juga Tuhan ya menentukan arah hidup orang juga tidak itu, tapi ada usahanya. Dengan dia buat lagu sesi potret itu tuh alhamdulillah menjadi sesuatu yang viral. Sampai sekarang ini sangat viral di mana-mana kita lihat di lokasi lagu dia. Jadi itu juga dirasakan sama yang si Putra. Kalau udah viral itu indikatornya dia udah susah ke mall. Itu nggak mau ke mall lagi. Nggak mau dia. Putra kalau dari bawa ke mall angkat tangan juga janganlah ya kan. Bukan nggak mau, nanti takutnya tidak terakomodir orang minta foto, misalkan kita sombong. Jadi kadang-kadang ya susah, ada suka dukanya ya. Anak sudah terkenal, bagus itu, kalau kita mau bawa dia ke tempat-tempat yang agak ramai itu agak relaktan juga dia, bukan dia lebih banyak istirahat gitu. Karena ada pasti ngejar. Nah saya ada tes itu, baru datang aja, udah itu nggak bisa bergerak. Coba misalnya dia makan atau gimana tempat yang agak umum anak muda, itu udah nggak bisa makan. Tapi itu resiko ya, resiko kalau udah kita tok, sebenarnya kalau kita dapat itu ya itu resiko. Itulah yang saya rasakan sekarang ini, hasil daripada pertama didikan kita ini juga, kemudian kemauan anak itu ada, kemauan dia keras, kemudian Tuhan juga memberikan jalan yang terbaik bagi dia, itulah terjadi. Jadi anak satu dua, Ari Lesmana satu dengan Manunya sudah kemudian sekarang Putra Permana lagi booming sekarang dengan sesi potret. Berarti memang anak ini memang dari kecil sudah punya bakat bernyanyi ya? Dia ini sebenarnya kalau saya kan, ini saya olahragawan. Saya dari tahun 77 sampai 87 ikut SEA Games terus nih. Olahragawan. Jadi saya boleh dikatakan sudah legend lah di sepak takraw. Dan dia lihat saya itu sebagai ayahnya orang olahragawan. Dia tahu. Dulu anak-anak ini sebenarnya olahraga sebenarnya.
Bahkan kakak Ari itu dia pintar tuh, lima bolanya bagus, Sepak takraw. bola kakinya bagus, basketnya bagus, tenisnya bagus. Dia multi talenta kalau Ari. Nah Putra itu dia juga di basketnya bagus. Dia kan di Cendana, dia di Cendana semuanya dulu di Cendana tuh lengkap dengan olahraga lah ya. Jadi olahraganya bagus. Cuma waktu itu musimnya zaman-zaman dia waktu itu sudah masuk di SMP, kan dulu musimnya musim band. Iya, iya. Di mana-mana saya lihat itu orang tanding band. Nah, di Cendana itu tuh karena di Chevron itu punya alat-alat lengkap lah ya. Jadi Kalau kerja di Chevron ya? saya waktu itu Caltech, kan kakek itu Chevron, jadi Caltech lah tuh. Jadi di sana tuh anak Cendana tuh mulai kelas ini tuh dikasih kesempatan untuk latihan band. Dan di luar juga ada band banyak. Jadi setiap minggu tuh pasti ada pertandingan band. Iya. Nah itu yang membuat saya waktu itu suasana dan zamannya tuh musimnya itu anak-anak tuh beralih dari olahraga tuh ke band semua. Itu yang saya lihat ya waktu itu, sehingga akhirnya dia memutuskan bakatnya ya ke band jadinya. Saya lihat ke band semua dia, band nyanyi dan itu saya bilang tadi dia selalu mengadakan pertandingan di luar ikut tuh, cuman nanti kelompok piala. Begitu terus sampailah dia kalau SMA yang apa kuliah, sampai kuliah pun dia masih saya lihat kuliah ngeband. Nah sampailah akhirnya itu selesai ya apanya si Aris mana nih di London School, selesai S2-nya dia S2 di London School Jakarta. Kemudian dia lama dia jaraknya 4 tahun, nyusul adiknya lagi. Nah, adiknya nyusul, dia sama-sama kos lah di Jakarta. Adiknya ikut abangnya juga, abangnya kemana London School dia ikut juga, masuk juga di London School, selesai juga London School. Jadi dua-dua itu adalah alumni Cendana dan juga alumni London School Jakarta. Dan abang memang mensupport ya ketika dia pindah dari olahraga ke musik ini, tidak mengikuti jejak abang sebagai pemain sepak takraw. Nah dulu itu saya ya nama orang tua pasti selalu gitu ya, nalurinya pasti berharap anak aku besok kalau kita pemula dia mau main bola, kalau kita pemain basket kayak gitu. Saya itu kan sepak takraw. Nah, memang saya itu ada bola takraw, dia mau bolanya bagus dia. Saya pikir dia larinya bisa ke bola, ke sepak takraw, berubah lagi ke basket, olahraganya bagus. Tapi itu tadi waktu itu zaman band. Saya lihat memang asal ada pertandingan band perkara itu sampai 60 grup band bertanding terus. Nah kita sebagai orang tua pada saat itu tidak bisa mengekang ya. Mungkin saya juga ini satu imbauan juga, kita nggak bisa mengekang anak. Nah, kalau rasanya memang dia masih ke situ, kita arahkan saja. Saya arahkan aja. Dia tadi kita ikut, sampai malam kita ikut, itu aja. Jadi mungkin itu secara tidak sengaja ada orang tua mensupport dan kadang-kadang ada juga mungkin orang tua melarang gitu ya, sehingga dia akhirnya tampil itu antara iya dan tidak kalau saya. Tapi kalau saya itu secara tidak sengaja secara langsung menengok anak tanding, ya kayak saya datang gitu, nengok juara 1 juara 2 gitu ya. Jadi saya support ya waktu itu dengan bermusik, dan saya tidak memprediksi dia akan menjadi seorang musisi yang seperti kayak One Fals, Noah sekarang, nggak gitu juga dulu. Tapi mungkin dia waktu itu dia masih SMA itu kan kayak si Noah datang ke Mumbai dan nonton juga tuh. Dalam hati dia pasti pernah dia ngomong, dalam hati dia satu saat aku akan kayak gitu. Pernah dia ngomong tuh. Jadi itu tertanam sama dia terus. Nah, akhirnya dia sudah kuliah di Jakarta, sambil kuliah sambil juga mendalami musik aja dia. Terus dia sampai saya bilang ini mau kuliah atau musik? Pilihan saya bilang. Dia bilang kuliah, tetap kuliah. Tapi musik kamu gimana? Aku kuliah dulu, sambilan aja. Oke. Akhirnya selesai 1, dia lanjut lagi S2. Tapi sama musik juga. Berarti anak ini memang mau lah gitu. Kuliahnya selesai, mau berpikir, dia udah selesai S2 cepat selesai. Bandnya jalan terus. Cuman memang ada kalau cerita dia, kalau orang bilang sekarang nih ya kita hebat jadi gitu, kan orang melihatnya dari luar saja.
orang kan lihat proses aku di Jakarta. Ternyata memang proses orang untuk naik ke atas itu nggak gampang. Iya. Nggak gampang. Dia bilang gampang. Tanpa pengetahuan saya, ternyata dia itu di sana tuh untuk mencari uang sedikit dengan ngamen. Oh, ngamen. Ngamen karena kan untuk merekam, buat rekaman lagu, dan kan butuh uang. Nah dia cari uangnya ya dengan gitu, mengamen-ngamen sedikit kan, dia rekaman. Dulu kan rekaman tuh harus ada uang. Kita nggak tahu tuh, tapi belakangan itu saya bertahu. Berarti artinya dia nggak memberatkan kita, tidak memberatkan uang gitu ya. Sampai lagi. Jadi proses dia itu dia bilang panjang, nggak gampang, karena kita nggak punya cantolan, kita nggak punya ada om ataupun abang dia tuh sebagai bintang film atau penyanyi, kita nggak punya cantolan. Kalau orang lain kan punya cantolan, misalnya kayak Rano Karno, bapak itu bintang film, nyantol cepat. Kalau kita enggak, dia betul-betul bergerak dari nol sampai lagi susah. Makanya ada dia buat lagu, salah satu lagu yang dia bikin itu Aku Bukan Binatang. Itu lagu yang itu tuh dia bilang apa judul itu aku. Waktu itu dia rekaman lagu, dia rekam disnya. Biasanya kalau kita punya dis itu katanya kita mengasihkan promo ini kepada band-band yang sudah bagus-bagus. Abang-abang sudah hebat-hebat dengarkan dong gitu. Mana tahu Itu dilakukan dia ya? dilakukan. Tapi di mata kita disapu itu dia dibuang ke tong sampah, dibuang tong sampah. Bagi mereka ini tidak ada apa-apanya, tong sampah. Itu sesuatu proses yang menyedihkan. Gitu. Punya kita bagus, di mata kita dibuang ke tong sampah. Jadi proses itu yang terus dia jalan terus berat memang. Makanya banyak musisi-musisi ataupun orang yang punya band itu dia jalan itu kadang-kadang baru seperempat jalan hancur, baru setengah jalan bubar, udah sampai ke top sedikit pun juga bubar. Berat. Jadi nggak gampang. Jadi memang harus perlu memang kerja keras, betul-betul kamu mau. Kalau kita ada jadi di atas itu kita jadi, nggak akan ada yang bisa goyang lagi. Jadi memang perlu kerja keras. Makanya yang adiknya ini itu dia ini nggak ada yang support. Si Enau. Si Enau ini kan nama panggungnya, namanya kan ada Putra Permana. Dia biarin dia. Maksudnya biar dia rasakan kayak aku dulu lah. Jangan dia mau enak aja. Tapi kita sebagai orang tua kan juga nggak tega kan. Masa kau sudah di atas, adik kau nggak kau angkat kayak gitu. Kan itu orang tua masih gitu. Tapi bagi dia enggak. Dia bilang biar aja dulu. Biar aja dulu. Biar dia sampai merasakan titik-titik jenuh dia dulu. Ketika kapan Pak Abang melihat bahwa anak abang ini punya apa ya, musik itu memang dia punya potensi di situ? Kapan? Saya lihat dia itu waktu di masih Pekanbaru ya, sampai di SMA itu memang kan dia main band terus, main band terus dia, dan dia sudah mulai buat lagu. Saya lihat tuh dia buat lagu, udah bisa buat lagu, udah pandai buat lagu, itu. Situ dah saya lihat itu. Cuman karena lagu tuh lagu-lagu baru kan bagi musisi itu masih ini apa gitu kayak gitu. Sampai lah dia ke Jakarta tuh dia kembangan terus buat lagu, terus lagunya. Nah di situ saya lihat dia punya berarti dia memang kerasnya di situ. Jadi memang kalau kita lihat anaknya sebenarnya di samping bakat, saya lihat kerasnya dulu kita lihat dia kemana namanya. Anak sebelum dia bermusik dia juga ada kerja. Dia tamatnya jualan, sudah dia kerja di mana-mana. Cobanya di bank, cobanya di IO, dia coba semua. Dia coba semua. Dia bilang kalau kerja-kerja kayak gini ya kapan mau cari uang? Iya. Dia kerja di bank. Kita fokus ya. Uangnya kecil, gitu kan. Dia merasakan gitu kecil ya kan. Nah, itu akhirnya dia memutuskan lagi, aku mau masuk ke bank katanya. Dulu kan ibunya selalu kalau kita sebagai orang tua kan tamat sekolah punya ijazah harus kan kerja, pasti gitu orang tua ya. Akhirnya dia mungkin juga menghibur kita sebagai orang tua, dia coba lah, akhirnya aku kerja.
kerja lagi bank, kerja bank luar negerinya ada situ. Kemudian coba kayak ini kerjanya gitu-gitu aja sih, enggak ada tantangan. Kita lagi ke suatu perusahaan independen, cobanya lagi. Dia termasuk orang itu sedang, dia kreatif ya, jadi dia tidak terlalu tenang dengan sesuatu yang ada. Dia ingin coba, makanya dia pernah, kalau dengar lagu yang terbaik itu kan lagu Zona Nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Nah itu lagu dia itu Perasaan pribadi. zona nyaman itu dia merasakan gini ya. Saya tanya nih, kan ada zona nyaman, keluarlah dari zona nyaman. Apa maksudnya keluar dari zona nyaman? Aku udah nyaman nih, kenapa kok disuruh keluar? Ya pernah dia ngomong ini diskusi dengan dia. Ayah memang kerja di Cefur ya. Berapa gajinya sebulan? Segitu. Ayah tahu nggak gaji kawan-kawan aku yang muda-muda di Jakarta 2 kali lipat, 3 kali lipat gajinya dari kita. Artinya apa? Masih ada peluang-peluang di luar tuh kalau kita mau. Aku lihat di Jakarta nih ya, berangkat pagi, gantungan di kereta api, pulang sore, begitu terus. Dia kerja di bank, gitu terus. Artinya dia kan kerja itu nggak mau keluar dari zona nyaman. Itu aja sampai dia udah tua. Makanya lagu aku ini sebenarnya keluar dari zona nyaman. Maksudnya kau keluar dari zona nyaman ini, yang kau rasa nyaman, masih ada kira ternyata yang lebih nyaman. Maka sekarang akhirnya dia udah berhasil. Sekarang pernah dia bilang, kalau seandainya ayah suruh aku tetap di bank, ayah bisa bayangin nggak gaji aku di bank. Sekarang gua usah tanya. Sekarang aku punya gaji. Itu yang maksudnya lagu ternyata tuh keluarlah dari sana. Itu lagunya akhirnya menjadi soundtrack film kan. Itu terkenal di waktu itu di zona nyaman, itu awalnya. Keluarlah dari zona nyaman. Itu ternyata akhirnya ya dia nyuruh orang janganlah kalian itu tuh bergantung dengan satu pekerjaan yang tidak puas. Ternyata masih ada pekerjaan yang lebih besar lagi yang kamu mampu. Besar, gajinya besar katanya. Itulah. Jadi makanya dia bilang aku enggak sensakulah di bank, kerja sama orang, itu enggak lah. Akhirnya dia putus lagi ke bank lagi. Dan lagi dia tulis lah terus ya. Jadi memang naiknya awal itu saya lihat tuh memang di zona nyaman lagu itu menjadi sebuah soundtrack film. Naiklah dia. Itu band ya. Ada tuh dia juga lagu Manu itu juga cerita tentang kehidupan nyata awalnya. Lagu itu udah dibuat beberapa tahun, ternyata viral. Nah itu yang membuat dia viral banget itu Manu itu viral banget gitu. Nah itu dia. Jadi lah dia kalau ditanya kalau seorang artis biasa-biasa itu aja. Cuman orang sih memandangi kalau udah gitu tuh kan, ya itu pas ada datang dia tuh mau ke tempat itu yang payah, pas ini terpayah. Memang jadi idola lah ya. Itu resiko lah gitu. Itu resiko. Jadi selalu humble lah sama orang. Tapi ya selalu dia. Setiap orang tahu tuh, ayo. Walaupun katanya udah capek, walaupun bawa orang katanya begini, ya udah. Makanya sekarang dengan adiknya naik, dia udah rasakan kan. Kau rasakan buat, kau rasakan foto sana, foto sini, rasakan. Nanti kau rasakan lagi, nanti katanya, nanti kau akan rasakan dari airport ini, kau terbang tiba airport ini malam, besok pagi tiba di airport ini, tiba di airport ini selama 30 hari. Itu harus bisa kau jalan. Dan semua musisi yang berhasil katanya, itu udah dialami. Kayak Om Rama maupun apa itu dah dari di situ lah. Jadi amanah itu ada 30 itu dia bilang full kita jalani, tak pulang tuh. Memang itu tuntutannya. Nah sekarang ini kalau kita sudah mulai agak profesional lagi, masih bisa kita memilih lagi. Mungkin nggak perlu 1 bulan tuh 30, mungkin dibagi 2 lagi 15. Lama-lama nanti bisa jadi 8. Itu yang dilakukan semua musisi emang begitu. Kayak Om Rama sekarang nggak perlu, dia paling cukup sekali kita sebulan. One false sekali sebulan, kayak itulah kalau itu sudah. Nah putra kan baru nih.
kau coba tuh pun kayak pot sini, besok sini foto-foto, nah coba rasakan lagi. Sekarang dah dirasakan dia kan ketawa aja. Tapi saya lihat di balik itu dia tidak bangga lah ya. Dia punya adik juga sudah bisa mengikuti jejak dia, yang diikuti orang, yang dikagumi orang, dan dia pasti juga bangga lah. Pasti dengan dia berdua tuh mengangkat juga nama orang tua, pasti dia juga merasakan itu. Kita juga pasti merasakan lah, seperti yang tadi bangga pasti lah. Siapa yang orang nggak bangga? Dulu kan kita kalau nih orang nonton band, pasti kita juga mikir, enak kali orang tuanya ya, enak kali terkadang saya tiba-tiba ya, tibanya kok ke saya ya, gitu kan, saya sekarang ya. Jadi ya, emang alhamdulillah itu semuanya. Saya bilang ke anak-anak itu jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Semuanya itu memang Allah yang berikan. Karena banyak musisi di Jakarta di mana pun bikin lagu bagus dan naik. Banyak, bandnya bagus, semuanya bagus, tapi nggak ada naik. Itu campuran tangan Tuhan ada di situ. Sekarang terjadi sama Bang dengan Putra ya. Sekarang sudah terjadi sama saya. Sekarang tuh kan berpikir. Iya, saya juga mikir. Iya. Jadi beban tak? Bagi saya sih tidak ada beban. Saya relax saja, biasa saja. Saya anggap itu sudah memang Allah yang ngasih. Jadi setiap setiap hari saya jalani yang jadi beban. Saya nggak jadi beban. Mungkin mereka berdua itu jadi beban. Bebannya itu tadi harus ketemu orang ini. Kan saya selalu menghimbau mereka jadi orang yang humble aja lah. Jadi kapan aja sama aja lah, sama kayak kita dulu aja lah. Jadi jangan sombong gitu aja. Itu yang selalu saya tanamkan sebenarnya selalu sekarang itu. Ya, dari video, di salah satu video beredar kan ketika manggung kemudian Awang ikut bernyanyi di sesi potret, lalu abang meneteskan air mata. Apa yang membuat abang sampai meneteskan air mata seperti itu? Sebenarnya kalau dilihat memang kenapa viralnya lagu sesi potret ya. Kalau dilihat saat itu, kalau kita menaruh nggak sama, kita nggak sama gitu. Karena kita pasti punya orang tua ya. Ada orang tuanya nggak ada yang masih ada. Kayak alhamdulillah kayak anak-anak ini kan hari itu tadi masih punya orang tua nih. Alhamdulillah saya selalu bilang kalian masih bersyukur orang tua. Karena kan kaum banyak yang nggak ada. Kalau kita sudah tua ini otomatis kebanyakan sudah nggak ada orang tua, mungkin laki-laki yang nggak ada. Waktu dia kasih lagu itu pertama itu setiap lagu ini memang jahat lagu ini, berat lagu ini saya bilang, berat lagu ini kan, kok bisa ya gitu kan ya. Saya gak yakin waktu itu ini lagu ini pasti meledak, bagus. Sudah tuh dia minta lagu ini kan dinyanyikan berdua fitnya dengan abangnya Ari Lesmana. Apalagi juga dia itulah dikocek-kocek sama Ari Lesmana sedikit aja gitu kan. Menjadilah lagu itu. Ini dia berdua itu jadilah lagu itu kan. Saya udah yakin juga karena ya sedikit banyak kita pasti punya feeling lagu ini lagunya enak banget. Dan lagu itu kan jadi momen sekarang. Jadi momen ini gini. Setiap ada orang yang meninggal, lagu itu bisa keluar. Setiap ada sesuatu yang kemalangan, ya kan? Setiap nanti ada orang mau pulang kampung, misalnya lebaran, takbiran, itu keluar lagi. Jadi lagu itu kayak lagu momen. Sedih gitu lagu, sedih memang sedih. Sebenarnya waktu itu kan waktu di Jakarta tuh kayak sebuah peluncuran lagu itu lah mulai di Monas di Salina. Saya hadir di situ, dia nyanyi berdua, saya rekam. Memang kalau orang mendengar lagu itu selalu nangis lagu. Memang lagu itu sedih lagu itu. Saya itu memang sedih lah ya. Nah saya waktu itu dipanggil ke atas. Tadi dia orang naik ke atas. Kata Ari, ini suaranya bagus ini. Waduh, saya bilang, kasih lagi ke saya tuh. Dipancing sama Putra dengan dia punya saya dengarkan, saya sambung lagu itu. Nah di ujungnya itu saya memang katakan, karena lagu itu berat. Sampai saya keluar itu, waduh, memang nangis aja ya, nangis. Itu yang. Apa yang buat abang menangis tuh? Apakah karena masih ada anak yang
membanggakan abang, Ya. mendampingi anak-anak sekolah orang tua, atau seperti itu? Pertama, di satu sisi kalau saya kehilangan orang tua udah nih, itu sedih. Di satu sisi lagi saya melihat orang tua ini mungkin kita bangga, bangga kita. Itu yang saya lihat, bangga. Jadi nangis itu nangis sedih iya, bangga iya, bangga saya bangga kuliah. Jadi kalau kita juga sedih sih sebenarnya. Jadi bangga, benar kita tapi memang keberhasilan anak kita itu kan indikatornya itu aja. Iya. Itu aja, anak itu berhasil sampai ke ujung, itu kita sudah bangga. Ya kan, kita sudah tidak lagi mengurus dia lagi. Nah, itu satu kebanggaan orang tua kalau saya kira. Ya kan, orang beratnya punya anak kan gitu. Anak ini mau jadi apa? Kayak gitu nih, perjalanan panjang. Iya, iya. Belok-beloknya banyak, ya kan? Nah, itu yang berat. Nah, kalau sekarang ini saya punya anak dua, alhamdulillah istilahnya perjalanan ini sudah ke ujung-ujung nih, sudah selesai gitu lah. Nah, jadi kebanggaan itu yang selalu saya bangga. Apalagi kalau nengok-nengok di atas pentas gue yang ditumpuk di ribuan orang tuh kan. Nah, itu yang saya rasakan dulu kita nonton band lain kayak gitu. Lagi nonton gitu, apa gini lah yang orang tuanya bangga. Itu saya gitu. Jadi setiap mereka kalau ada nampil besar-besar itu saya selalu ikut, tapi selalu di tengah-tengah penonton. Saya selalu perhatikan gitu. Dengar orang nyanyi, nah itu bangga ya gitu. Lagunya memang dinyanyikan, sing-along semuanya memang hebat. Itu yang saya rasakan kalau di tengah-tengah orang itu saya sedih sendiri. Jadi kebanggaan itu, saya bangga kita dan haru kita jadinya. Itu yang, dan itu kan tidak semua orang punya kesempatannya kayak gitu kan. Iya. Nah, abang mau bang mendampingi anak-anak ini kan abang akrab nih, sepertinya mendukung support penuh, Ya. kemudian hadir ketika mereka manggung, menemani mereka manggung. Ya. Apa yang membuat abang melakukan itu untuk anak-anak? Mereka ini juga kadang-kadang karena sudah merasa dia sudah berhasil lah. Dia juga tidak merasa berhasil. Orang nonton selama itu, dia selalu juga kan dia ngasih tahu schedule-nya ya. Agak sekian tuh ini kayaknya main si ramai, kayak tawa. Oh, dia yang nonton. Ya gitu. Karena saya dengan mereka ini masih kayak dulu juga, masih belum ada batas sampai sekarang. Itu yang membuat saya tuh merasa dulu didikan tuh yang dari awal tuh tidak ada kita gap tuh nggak ada. Pukul nampar dulu pak, pukul aja dulu yang keras gitu, tapi tetap kita sayang sama anak kan, tetap nelfon dia terus, dia kuliah terus, gimana, tetap sampai sekarang itu dia masih, sampai sekarang ini masih. Jadi kalau dia bapaknya, ya itu ada, ya kesehatannya tetap. Jadi tidak ada merasa kita punya gap, walaupun dia dari keluarga ya enggak. Jadi itu saya rasakan enaknya dengan mereka. Jadi kalau dia nonton dia main, saya nonton. Ke Malaysia pun saya ikut. Kalau Malaysia kurang main, waduh enaknya mau itu. Yang kita mau bangga pada saat dia nyanyi, kita ditunggu ribuan orang, itu kita dengar semua orang nyanyi gitu. Wah itu memang itu rasanya kepuasan itu tuh yang berhasil ya. Itu yang saya lihat. Dia, jadi saya dia masih tetap komunikasi kapan aja saya masih bisa. Cuman karena sekarang sudah jadi artis lah, sudah profesional ya, dia tentu punya manajemen. Nah situ ya saya lihatnya ada suka dan dukanya tuh, walaupun itu anak saya, tapi nggak bisa saya pulang besok ya nggak bisa juga. Saya juga tahu dengan punya manajemen dia. Karena kan kawan kita di sini lah, paham? Bisa nggak tuh anaknya artis ya, besok kita bisa nggak main sini gitu ya. Saya bilang nggak gampang. Dia itu schedule dibuka tuh sama manajer, ini dah ada. Jadi dia nggak bisa juga mentang-mentang itu orang tua dan saat itu dia profesional dengan schedule yang sudah ada. Kayak gitu juga kan. Nah suka dukanya gitu, pada tuh kadang-kadang kita ke Jakarta dia nggak ada. Nggak akan ketemu kita, karena yang satu ada di Surabaya, yang satu di Makassar. Kayak gitu, tidak Jakarta. Nah, gitu. Pulangnya sebentar sini, baru sebentar tiba lagi di Bandung.
karena schedule gitu. Iya, iya, iya. Itu yang kadang-kadang yang saya rasa pasti dirasakan sama orang tua artis yang lain. Pasti itu juga. Karena ketemu dia itu tuh harus betul-betul dibikinkan waktunya. Misalnya lebaran. Nah, dia kalau lebaran itu udah dibikinnya tuh. Pokoknya nih seminggu atau 10 hari ini tidak ada menerima orderan. Dia pulang tuh. Sesuai orang tua. Usul lah gitu ya. Pulang dari sana kipas lagi dah. Kayak kanan. Udah penuh dia tuh ya. Sampai sekarang ada Surabaya ini. Dia sudah punya schedule lah ya. Untung schedule apa ini. Yang mengaturnya ya manajemennya. Nggak bisa banyak. Kalau anak kamu tuh bisa lebih nggak bisa. Nggak bisa lagi aku. Boy bilang nggak bisa lagi. Nggak bisa. Jadi tanya tuh bisa nggak tengah gitu. Wah dia pun pasti nggak akan bisa. Aduh ya. Ya tengok dia ya. Kan dia takut juga lah. Dia lah. Insyaallah ya kalau ada ya. Kadang-kadang itulah yang membuat dia kemarin itu dia mencoba mengatur bandnya. Jangan sampai 30 lagi. Dia ingin itu dia ingin ketemu semua keluarganya, berkumpul sama keluarga yang kumpul. Dia ingin juga. Dia lupa keluarga dia. Dia ingin loh katanya. Dia ingin kita ketemu lagi, katanya. Tapi kalau kita ikuti kita schedule ini kan 30 hari ada terus. Makanya kalian itu kan. Jadi waktu itu mulai jadi 20 hari, jadi 15 hari. Kita bisa 8 aja lagi. Sehingga waktu yang tersisa ini masih bisa lah dia ketemu saudara-saudara dia, kawan-kawannya gitu. Kalau enggak, itu dia bilang 30-an anak tuh 30-an kan. Nah dari apanya setelah dia sampai pada titik ketamaran yang mungkin bagi sebagian orang gambarkan. Nah, perubahan gaya hidup pola seperti apa Bang menurut dia? Ada perubahan gaya hidup, pola hidup mungkin ketika dia menggeluti dunia musik ini? Kalau saya lihat ya perubahannya kayak terutama Ari lah ya. Kalau Ari ini kalau saya perubahannya itu memang dari dulu saya sudah melihat dia tuh dari kecil itu aktifnya tuh memang orangnya super aktif. Makanya sekarang itu yang saya sama dilihat sama kawan-kawan kan, kawan-kawan saya bilang, anak kamu bertato. Saya kan juga sebenarnya saya nggak menginginkan juga, karena kita seorang Sumatera nih. Kalau kita orang Sumatera ini dulu kalau saya melihat orang bertato tuh kayak orang perampok, preman ya, tanda kutip preman lewat, kan gitu. Sehingga kita dulu mana bertato, kita nggak boleh bertato ya. Saya yang merokok pun tidak, kan gitu. Nah itu yang kita tanamkan dulu waktu kecil sama dia itu ada, kita ada pasti tanamkan itu. Tapi setelah berjalannya waktu dia ke Jakarta, kemudian dia juga berkeluarga, ya kan? Nah itu tuh memang itu yang saya rasakan perubahannya itu. Yang dulu nggak bertato, sekarang dia bertato. Dulu dia anaknya nggak merokok, sekarang merokok. Kayak gitu yang saya lihat itu perubahannya saya lihat itu. Nah saya ingin mengajak dia kembali kan nggak bisa lagi karena dia sudah berkeluarga, sudah besar, udah tahu mana yang bagus, mana yang tidak bagus, dia tahu lah dia. Sehingga kalau kita untuk berdebat pun udah susah berdebat, kan itu yang mana mau dipercaya orang pakai peci haji atau orang pakai tato, mana bisa dipercaya? Kan itu susah ya kita jawabnya. Saya bilang terserah, yang penting tugas kita sebagai orang tua mengantarkan anak sampai kepada suksesnya. Itu terserah, yang itu. Tapi tidak susah kita sampai dia. Tinggal dia aja lagi. Kalau soal yang tadi perubahan itu memang saya rasakan lah itulah perubahan berubah dari dulu nggak ada utang. Masih bisa kita marahin ya. Sekarang nggak bisa saya marahin, cuma saya arahkan ya dengan bahasa secara saya bersolat pun saya juga berdoa mudah-mudahan anak ini tetap dia hidupnya mengikuti secara Islami lah gitu ya, yang bagus-bagus gitu aja. Tapi sejauh ini dia melakukan sesuatu yang bagi dia itu biasa-biasa aja, aku tidak nganggu orang, aku tidak merusak orang, itu aja prinsipnya gitu aja. Aku nganggu orang. Nah itu aja yang. Kapan abang tahu Ari ini punya tato? Waktu dia sudah mulai kuliah, dalam kuliah lah di
dia di semester akhir lah ya, dapat kawan-kawan, karena di London School itu juga kawannya kan anak-anak musik semua. Film ada di situ, musisi ada di situ, itu London School tuh. Makanya di sana juga bagus bagi orang yang kalau untuk kuliahnya untuk komunikasi, dia punya linknya tuh di sana bagus. Cuma kan kalau di sana tuh ya, bagi orang di sana bertato tuh biasa ya, jadi seni. Mungkin awalnya di sini, gitu. Di situ mulai tuh dibuka perutnya dulu sedikit. Nggak tahu, pulang-pulang tidur. Biasa kalau kita tidur kan, Ya. baju kan agak tersikat gitu kan. Iya. Kau bertato kan? Sikit, karena nggak tahu, sikit cuman. Nah, kita marah, pasti kita marah. Gimana mau ngapusnya lagi kan? Nah, bela dia terus, jadilah dia top gini kan. Kawannya itu punya pabrik tato semua. Pabrik tato itu kawannya. Ada semua. Kan bilang memang sampai sekarang masih dia ingat kan. Tato itu kalau bisa jangan sampai begini, karena nanti kalau kau mengambil wudhu kan tidak enak. Jadi makanya tato itu pasti sampai sini masih tertutup gitu. Itu dijaga. Tato penuh. Kalau dia buka baju dia, kalau nyanyi dia buka baju, walah hutan. Kayak orang bilang, kamu bertato, ya kan? Malu sih, malu juga. Malu juga sih. Kadang-kadang kan ya seni bagi dia nggak seni bagi kita. Kadang-kadang bagi dia seni rambut kuning hijau, gitu kan? Rambut cepak-cepak gitu kan, bagi dia seni. Kita lihat nggak seni. Pernah saya bilang dia nggak bagus itu rambutnya, bagus rambut biasa. Dia bilang ya orang yang ganteng banyak ya. Itu buat jawaban dia ya. Orang yang ganteng banyak, kita itu jadi prinsip dia jalankan ini, tapi dia tidak ganggu orang, dia tidak rusakin orang, dan dia prinsipnya. Dan dia kalau bisa bantu orang, dia bisa bantu orang. Nah, itu yang saya lihat itu perubahan-perubahan itu seperti itu. Putra gitu juga. Insya Allah sampai sini saya kan ini baru naik kan. Tapi putra nampak barangnya tidak gitu. Barangnya tidak ya, karena dia lebih banyak di rumah gitu ya. Enaknya dia tuh tenang dia gitu. Kalau abang ini memang aktif tuh punya kawan siapa banyak kawan gitu. Makanya kalau pulang ke rumah tuh, kalau di rumah saya tuh banyak mobil parkir, itu tandanya ini anak pulang kerja. Karena kawannya banyak. Ada timbul kekhawatiran tak? Ada. Kalau gitu khawatiran pasti saya khawatiran tuh yang namanya laki-laki ya. Yang paling kita takutkan itu kan narkoba itu. Itu pasti kita takutkan. Walaupun saya sendiri nggak tahu yang mana narkoba, saya nggak tahu mana itu. Nah, saya pun merokok pun tidak kan. Cuma saya tahu kalau narkoba itu berat. Maka selalu saya hati-hati itu aja. Jangan sampai terlibat dengan yang begitu-gituan. Karena kita tidak punya saudara yang polisi pangkat tinggi yang untuk membebaskan, nggak punya. Hanya itu dia yang saya pesan sama dia. Jadi janganlah terlibat gitu-gitu. Ya insyaallah. Nah, mudah-mudahan satu keluarga. Jangan iya. Kadang-kadang kita baru toksikit kan gitu ya sudah gitu. Itu yang saya tekankan untuk mereka. Jadi orang yang humble saja. Kalau bantu orang, ya bantu orang. Itu bahasanya. Nah itu kalau putra mudah-mudahan nih kayaknya dia kayaknya orang perumahan itu agak aman dari situ. Aman kan? Aman. Tapi kan nggak apa kan? Nggak apa. Di belakang belum tahu. Belum tahu. Pulang kan? Dulu tak merokok kita putra tuh. Sama aja. Tapi sekarang merokok. Cuman bertato belum. Tapi apa gimana kalau dia bertato? Jangan kau jauh tato gitu aja. Tapi hubungannya adik-beradik bagus ya? Bagus dia. Bagus sekali dia. Sampai sekarang tuh kalau mau jam-jam mau dia berdua dia malah duduk dia berdua. Ya kalau sekarang kan dari saya berdiskusi tentang musik ya. Musik yang seperti ini. Dan mulai dia berdiskusi. Itu bagus dia tetap dia. Yang saya bilang dulu putra ini ikut abangnya. Apapun kata abangnya diikut. Jadi kalau kita marah sama abangnya, dia marah sama kita. Bela dia.
belok dia jangan lagi. Kalau kita kan nggak dia luput gitu, itu gimana begini ya? Nggak boleh gitu ya, bu nggak boleh gitu, biar aja, aja nggak apa-apa. Nah, dia tua dari dulu itu dia mau cover abang ini, dari dulu. Ya, mungkin sudah masa juga abangnya ini di cover, dan sudah masanya pula abangnya membantu dia. Itulah yang terakhir sesi potret itu kenapa dia mau? Dilihatnya adik ini sudah bertumbus lumus, sudah bertahun-tahun, dan dia juga kerja keras. Nah, pokoknya ini mau lah dia ikut berduanya. Itulah dia mau. Pertama dia bilang dia membantu adiknya, yang kedua dia ingat kata ibunya, bantulah adik itu. Bantulah adik itu dengan cara yang menyaksikan lagu ini aja. Akhirnya memang alhamdulillah kan jadi top viral lagu ini kan itu orang juga melihatnya ya. Adik beradik nyanyi. Ada sen yang bagus juga di situ dibandingkan dia nyanyi satu sama orang lain misalnya kan. Lebih orang melihat ada value, ada harga itu dia berdua loh gitu. Nyanyi berdua, suaranya bersama. Jadi masuk di sesi potret itu. Makanya sesi potret itu memang bagus. Kalau mau Ari gitu kan, pertama kenapa dia mau nyanyi itu, pertama side-nya bagus, musiknya bagus, dan dia mau bantu adiknya. Nah, itu dia. Itu ciptaan Putra sendiri ya? Putra. Putra ciptakan sendiri. Kemudian setelah diciptakan yang gak bagus ini, kalau Putra ini kan dia single, dia beda. Putra ini single dia. Kalau Ari kan band. Kalau dia single, ya di bawah naungan Musika. Karena Musika bilang bagus ya lagu ini, bisa dinyanyikan fit dengan penyanyi top lain udah disiapkan. Tapi mereka maunya kalau bisa sama Ari Lesmana gitu. Siapa yang bisa mau Ari Lesmana kan gitu, tentu adiknya. Adiknya bisa nggak put ya kan. Nah, kita bilang aku coba lah ya. Karena kan Bang Ari sekarang lagi hiatus ya. Hiatus kan lagi istirahat. Lagi istirahat dia nggak berubah, cuma dia istirahat aja gitu. Tapi dia istirahat tetap yang lainnya dia jalan masih kayak karaoke dia jalan. Nanti teleponnya abangnya bilang ya oke, mungkin itulah titik dia titik bahasa aku udah bantu dia satu, kasihkan lagu dia boleh bantu aja, bantu semua hari tapi dia izin, boleh nggak putar kaki sedikit begitu. Boleh, namanya adiknya selapah jadi abangnya itu silakan kan gitu kan. Ini notnya apa nama saya ini ganti sedikit kayak ini. Contohnya itu kayak bisa amatir, kata-kata Ari itu selalu yang kata-kata yang jarang bikin orang di musik dia selalu gitu. Ku bisikkan kata-kata hajat di telingamu. Nah, itu kan lagunya sedih. Ada beberapa part yang dicoba Ari dan bagus, udah oke, kita pakai apa? Kemudian musiknya, kemudian cara dia masuk ini kau yang sini, aku dua gitu. Akhirnya jadi. Nah, jadilah satu barang yang betul-betul yang bagus. Aku dengar lagu ini memang ngeri. Itu inspirasinya dari mana? Dia inspirasinya banyak orang tanya tuh. Kamu tanya juga sama yang pakai lain. Apakah karena orang tuanya sedang nggak ada gitu? Tidak. Cuma dia terinspirasi dari sekitar kawannya aja. Karena ini kan umum pasti dirasakan oleh orang. Dan dia pun sudah siap-siap juga karena orang tua kita kan sudah berumur nih. Karena kejadian ini pasti akan terjadi oleh siapa, kapanpun katanya. Jadi lagu ini juga menghimbau kepada yang lain, dekatilah orang tua sebelum dia tidak ada. Kayak itu dulu sebenarnya pulanglah, jangan gengsi, gitu. Jadi lagu ini memang lagu untuk menghimbau anak perantauan sebenarnya. Kalau kalian ada waktu ya pulanglah, kayak gitu pulang. Itu lagu tuh isinya pesan sebenarnya, pesan kemanusiaan. Nah, tapi dengan lagu itu setiap ada orang meninggal, lagunya kan kuburan banyak tuh. Meninggal. Setidaknya sekarang kayak Raffi Ahmad itu merasakan betul kejadian. Raffi Ahmad itu persis kejadian kayak itu juga. Dia minta foto tapi karena dia syuting besok atau meninggal. Nggak sempat dia hadir, itu dia nangis, memang dia nangis, dia suka kali itu. Raffi Ahmad suka kali dengan lagu itu karena
relatif dengan kejadian hidup dia. Jadi lagu nggak sampai kapan ya? Belum. Ketika abang merasakan menyanyikan baik terbaik lagu Sesi Potter. Oh, kalau saya rasakan dengan saya nggak ketemu orang tua lagi gitu sih. Saya menyanyikan tuh tadi itu antara sedih, satu lagi bangga. Kalau orang yang baru-baru keluarganya baru-baru hilang, nyanyi pasti nangis. Sebenarnya sudah 2 tahun, 3, 10 tahun pun dia nantikan lagu itu. Nah, makanya kita ini masih amatir sih. Kita ini masih amatir. Gengsi aja menyelimuti kita. Kita ini masih amatir. Sebenarnya kita ini sedih, tapi dibirakan sekali dibantai dengan lagu Sesi Potter nangis. Bisa nggak sedikit bang awalnya nyanyi mungkin Sesi Potter ini? Lagu Sesi Potter ya. Di part itu ya. Ku bertamu ke rumah baru. Artinya itu rumah baru itu kan dah orangnya sudah nggak ada lagi. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan mewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh. Kalau rindu aku tak mampu. Sesal hatiku tak sempat temani kamu. Harusnya ku bisikan kata ajaib ke telingamu. Itu bahasanya. Itu abang juga apa juga ya? Suara abang seperti itu apa abang juga penyanyi juga atau seperti apa nih? Sebenarnya saya itu suka nyanyi ya. Makanya kalau dibilang sama anak tuh ayah suka nyanyi. Suka, cuma nyanyi itu nyanyi buri, suka nyanyi, ya suka lah. Jadi saya mengasah-asah lagu itu tuh, setiap lagu saya coba nyanyi gitu kan. Ya bisa aja kalau dia bikin lagu saya nyanyi bisa. Tarikan lagu ini saya bisa narik sama, jadi bisa aja. Mudah-mudahan besok ada untuk abang ya, untuk orang tuanya, untuk bapaknya ya. Berharap dibuatkan sebuah lagu ya. itu mungkin yang turun ya, suara abang mungkin yang turun. Kalau orang bilang iya, karena ada orang bilang biangnya aja kayak gini, biangnya pabriknya aja kayak gini, gimana dengan ininya gitu. Kalau ibu nggak ya? Ibu ya biasanya nyanyi cuma juga. Tapi karena anaknya kan itu tadi sebenarnya itu sesuatu hal yang kecil tapi diasah jadi besar. Kan diasah ya terus. Dia ngasah terus, dia ngasah terus. Nah itu yang terjadi. Dan syukurnya anak-anaknya kan dia buat lagu, dia nyanyi lagi. Dia yang menciptakan lagu dia, itu lebih masuk feel-nya gitu. Itu masuk feel. Jadi kalau ada orang dia cuma menyanyikan lagu orang, nggak akan kena feel-nya itu pasti nggak 100%. Tapi kalau pada hari dia buat lagu, dia kalau nyanyi itu betul feel-nya masuk. Itu yang membuat sesuatu lagi positifnya. Dia buat, dia nyanyikan, dia buat, dia nyanyikan. Itu. Kita pasti tua, ada judul untuk kita pasti tua, itu dia kalau nyanyikan kita pasti tua. Pesan apa mungkin bang? Pesan saya terhadap anak-anak itu sekarang ini kan sudah boleh katakan udah dia puncaknya ya. Di puncak ini kita semakin di puncak semakin goyang kata orang banyak angin. Jadi tinggi ya. Kalau saya tuh tetap aja humble, tetap seperti orang biasa saja. Dan ingat aja masa-masa dulu kita susah, dia susah untuk naikkan ke atas itu susah. Jadi kalau kita ada orang tak tolong sama dia, kalau kasih sayang itu kan, ya ambil kasihnya baik-baik, dengarkan aja baik-baik. Selagi bisa dia bantu. Gitu. Karena kebalikan dulu kayak Adi itu dia bikin kaset, dengarkan sama orang yang betul. Sekarang kebalikan, setiap hari misalnya ke Makassar, itu pulang-pulang tuh dia bawa di situ ada berapa 4 atau 5. Dari siapa nih? Dari anak-anak band yang ada di sana. Itu apa? Untuk didengarkan. Nah, jadi kan kembali sekarang dia tempat orang mendengarkan membangun lagu aku. Kan kau rasakan dulu kau punya nggak diacil orang, sekarang bagaimana? Ambil itu dengar aja bagus. Selagi rasanya bagus, kalau perlu bagus, berikan. Itu yang selalu saya bantu ya. Bantu. Jadi kita kan merasakan dulu capeknya itu. Sekarang jadi kita pergi dah ke Semarang, masih dia ada buat
punya orang band-band yang kayak bang, tolong bang, benarkan. Pulang dari Makassar, pulang dari Medan, pulang dari provinsi mana, tetap dia pasti ada bawa punya orang nih, orang ya, karyawan lain ya. Jadi dia lulus dengarkan di sana, pasti dia pulang sambil bawa mobil dia dengarkan. Bagi dia ada beberapa lagu yang bagus, ada, ini bagus, begitu. Jadi apa saya itu tetap tetap jaga sesuatu dia punya karakter ya. Tidak jadi orang yang sombong. Jadi kita tuh jadi panutan. Jadi orang yang kita tuh segan sama kita, hormat sama kita, dan selalu juga hormatlah sama orang yang di atas kita. Banyak orang di atas dia yang dia panggil om, panggil bapak pun bapak. Karena kita ini orang Sumatera. Orang Sumatera ini kan kita betul-betul sopan santun, itulah budi pekerti itu nomor satu. Nah mudah-mudahan kalau anak saya itu masih dia jaga. Karena dasarnya masih ada ya. Walaupun dia tentang kata tadi, walaupun dia bertato, dia bilang tato kan di dalam, yang lain dah ada. Jadi tetap saya sarankan dia tetap humble, tetap jadi orang yang dulu ya. Sama aja di sini. Salah. Nah mudah-mudahan itu yang saya sebagai orang tuanya pun maupun dia mau jadi semua apapun bagi saya nggak ada beda ya. Karena dia juga tidak memposisikan dia sebagai artis, enggak juga, enggak mau juga. Jadi pada pulang tuh di rumah dulu aja. Karena saya bilang inilah dicari orang di lapangan, yang ribuan orang mencari dia untuk fotonya payah. Iya. Tapi kalau di rumah dia lebih, ya kan? Ini lah orangnya. Kan? Kalau di rumah dulu dia banyak dulu. Padahal kalau di lapangan kan ada puluhan ribu orang itu tuh. Mau foto dia susah. Tetap menjadi anak di rumah. Dia lebih senang di rumah. Jadi kalau dia di rumah dia capek ya. Juga ada yang Capek. Yang lain capek kita kerja ya. Capek lah bila dia jadi itu capek. Jadi dia lebih senang ada waktu dia bersosialisasi dengan kawan-kawan dan keluarga. Itu yang dia rasakan sekarang. Nah, kemarin terakhir dia kan bisa umroh. Nah, umroh dia. Kenapa dia bisa umroh? Karena itu tadi ya, ada waktu. Coba kalau aku ikuti terus schedule, kapan aku mau istirahat, kapan aku mau umroh. Nah itu salah satu contoh. Jadi uang ada aja lah semua. Jadi banyak gaji, dia tak gaji. Hari itu lah, aku ada gaji. Kalau pesan abang ke Ari untuk putra yang baru melena ini? Nah saya berharap ini kan adik kamu nih. Satu, saya selalu bilang dia, kalau punya adik cuma satu. Nggak ada 2 orang cuma. 2, nggak banyak kan? Cuma satunya adik kamu. Bimbinglah dia. Mudah-mudahan dia juga sama-sama kelihatan yang ke atas dulu, sama gitu. Iyalah, ya. Misalnya juga, iyalah, ya, salah gitu. Terus kompak sih. Saya pun bangga kalau dia berdua ngomong berjam-jam, nggak bisa ya. Karena ada seiring dengan kena musik ya. Ceritanya pasti ada musik, bisnis lagi. Ya. Kalau dari ini kan tentu bisnisnya udah banyak lagi. Bekerja sama berdua dia ya. Karena ini merasa abangnya ego dengan abangnya ini adiknya. Enggak. Saya lihat si adiknya nih yang suka beda. Misalnya saya kan sebagai kita orang Sumatera, kalau ke siapapun kalau ke Jakarta kita beli sambal atau oleh-oleh itu dia kan kayak jangan dibedakan. Dia bilang kasih dia ya. Itu adik itu melan gitu. Tetap ya, sama aja, jangan lupa. Gitu. Jadi kan si abangnya juga tahu adiknya suka bela dia. Jadi dia jalan kan situ yang saya suka dia tuh, buat dia itu jalan terus nggak akan lain. Nah kalau itu pun dia telepon, gitu. Nah itu dia saya satunya saya bilang juga namanya ajaib dulu, nggak bisa ya berdua lagi nggak pernah doain. Itu yang saya lihat yang ini ajaib sudah gitu aja lah. Karena yang saya lihat kayak yang lain ya, itu deh. Kos aja nggak mau biasa kamar. Mau karena suka lain, jadi tidak satu kos. Pisahnya aja karena harinya merit luar. Jadi kalau dia tetap di sekamar, mulai dari sini sekamar, kemudian kita di Jakarta sekamar lagi, sekamar. Jadi saya nggak ada bayar kos 2 kamar, 1 kamar aja ada 2 gitu. Itu dia. Dan hubungan abang dengan
menantu enggak Bagus, ya. ya bagus sampai sejauh ini sih bagus aja. Kalau ada menantu itu kan sama dengan anak juga kan. Iya. Kita bagaimana membuat suasana itu bagus saja, jangan sampai kita ribut kan rumah tangga dia, rumah tangga dia. Kita dicampur. Masalah, karena kita kan bisa tuh kita itu mau bikin anak itu mengajar anak itu mulai dari kecil sampai dia ke titik suksesnya sendiri. Setelah itu dia berkeluarga tuh urusan dia. Jangan kita bercampur. Baik aja kalau saya. Karena dia udah punya keluarga, hidupnya masing-masing bagus, seperti manusia normal aja. Nah, dia sama abangnya juga bagus, semua bagus sampai sekarang. Insya Allah sampai kalau dia sampai tua pun bagus saja lah. Iya. Keinginan apa mungkin Bang? Yang mungkin keinginan abang terhadap anak dalam bermusik ini apa? Mungkin abang ingin. Kalau saya inginkan mereka tetap jadi orang yang dikenal, itu ingin betul. Karena saya sudah merasakan kalau orang sudah dikenal itu memang bikin kita tuh naik akhirnya. Jadi kalau tetap terkenal, jangan sebenarnya jangan sombong aja lah ya. Kalau memang jangan sombong, tentu pertahankan itu, pertahankan konsistensi dengan prestasi-prestasi yang ada itu jaga aja terus. Mudah-mudahan si itu tidak akan hilang. Walaupun nanti kan mereka ini juga berpikirnya tidak sampai tua pemain musik, yang bisa aja jadi produser lagu, ya buat lagu aja, orang nyanyikan, pasti ke situ juga lah. Nah kalau kita nyanyi sampai membahpol lah nyanyi kan, kecuali kita azan. Kalau saya sekarang sampai azan masih bisa azan, umur sini azan masih bisa. Ya kan, tapi kalau nyanyi kan umur berapa lah, dan orang penonton pun juga tidak mau lihat orang tua lagi ya. Dia sudah banding straight kepada kerjaan lain, seperti misalnya kayak jadi produser, kayak Ari sekarang udah begitu ya. Dia kan udah banyak bikin lagu juga. Siapa yang, ini cocoknya untuk sini, ini cocoknya udah bisa. Tapi abang nggak merasa kesepian ya dengan ibu ya, dengan anak yang merantau jauh, terkenal, tak punya waktu lagi. Iya, kalau dikatakan sepi, karena terlalu luar ya. Sepi sih sepi lah, karena kita tengok tetangga kita dia masih punya anak, gitu kan. Dia punya anak sebelum, karena dia belum pindah sekolah ke Jakarta aja. Kalau pindah pasti masa sepi. Awal-awalnya dulu sepi, kadang-kadang sedih. Ya anak yang dulu sama kita, orang hilang gitu. Awal-awalnya pasti sepi dan sedih. Lama-kelamaan karena ada itu memang jalan hidup ya. Mau lama kita udah terbiasa dengan kehidupan. Kalau sekarang ini sudah setiap kita lihat TV ada dia terus lagi. Wah, dulu kan orang lain, sekarang ada di mana? Tapi kalau saya nonton lagi tuh di Trans TV, tadi jam 1 Brownies ya mas, ada dia tadi. Nah, kayak gitu. Ya Bang, terima kasih Bang. Oke. Atas waktu dan kesempatannya. Itu Ari mungkin putra kesan orang tua mungkin ya, kalau bisa ada satu album lah ya Bang ya, untuk orang tua yang bisa dinyanyikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi kita semua bagaimana dukungan orang tua terhadap kesuksesan anak-anak, dan kita berharap semoga Ari dan Putra tetap sukses di dunia tarik suara dan mampu menghibur para penggemar, warga Indonesia dan juga mungkin untuk dunia. Demikian untuk sesi kita pada hari ini. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.